Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Butasewati. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penyuluhan mengenai diabetes mellitus yang ada di UPT Trisnawenda Banyuwangi. Definisi menurut para ahli mengenai diabetes mellitus itu banyak, tetapi salah satunya yaitu menurut para WHO yang sudah kita ketahui, di mana diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari fungsi insulin. Terdapat beberapa kriteria tentang diabetes insulin. Terdapat beberapa kriteria tentang diabetes mellitus, yaitu terdapat 3. Yang satu GDR, pemeriksaan kadar gula darah random atau sewaktu yang nilainya lebih dari 200 mg per desiliter. Dan juga yang kedua ada GDP atau kadar gula darah buatan yang memiliki nilai lebih dari 120 mg per desiliter. Dan yang terakhir kadar gula darah 2 jam pada tes toleransi glukosa oral IGO. Diabetes mellitus memiliki 2 tipe, yaitu tipe 1 IDDM atau tergantung dengan insulin, dan juga tipe 2 NIDDM yang tidak tergantung pada insulin. Di sini diabetes mellitus juga memiliki gejala klinis, yaitu gejala klasik dan juga gejala lain. Adapun beberapa gejala klasik yaitu rasa haus dan lapar yang berlebihan, sering kencing, dan berat badan turun drastis. Sedangkan gejala lain, jika klien penderita diabetes mellitus memiliki luka, maka luka itu akan lambat untuk sembuh. Terdapat juga mata kabur dan juga mudah lelah. Diabetes mellitus juga memiliki penyebab, yaitu diantaranya adalah terlalu banyaknya makan gorengan, terlalu banyak minum minuman bersoda, stres, dan merokok. Faktor resiko pada diabetes mellitus yaitu jika seseorang melahirkan lebih dari 4 kg, dislipidemia atau kolesterol yang tidak normal, dan juga usia lebih dari 40 tahun, keturunan, dan dia tak sehat dan kurangnya aktivitas. Diabetes mellitus juga memiliki beberapa komplikasi, yaitu komplikasi pada jantung, ginjal, dan juga pada saraf. Adapun beberapa untuk mencegah diabetes, yaitu dengan cara cek gula darah secara teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik, menjaga berat badan yang ideal, dan juga melatih jasmani atau berolahraga secara teratur. Dari beberapa klien yang menderita diabetes mellitus pada UPT Pelayanan Sosial Trisnawenda Banyuwangi, kita mendapatkan 5 klien di mana nilai sebelum kita melaksanakan kegiatan senam tersebut mendapatkan nilai tuan M 90 mg per desiliter, tuan D 126 mg per desiliter,
sampai dengan tuan A 198 mg per desiliter. Sedangkan pengecekan setelah kami melaksanakan kegiatan tersebut mendapatkan hasil tuan M 140 mg per desiliter, tuan C 130 mg per desiliter, sampai dengan tuan A 157 mg per desiliter. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah kita melakukan kegiatan tersebut mendapatkan penormalan terhadap klien yang menderita diabetes mellitus. Adapun beberapa penanganan diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus dilakukan berdasarkan 3 pilar dan 1 fondasi. Tiga pilar tersebut yaitu diet atau pengaturan pola makan, latihan fisik atau olahraga, dan juga terapi atau anti diabetes. Sedangkan fondasi sendiri atau yaitu selalu edukasi atau penyuluhan dengan menginformasikan tentang pentingnya pemantauan gula darah. Kesimpulan dari presentasi kami mendapatkan manfaat senam DM yang meningkatkan kemampuan gerak, mengontrol gula darah, menghambat penyakit kardiovaskuler, membantu penurunan berat badan, dan keuntungan fisiologi menjadi bahagia. Dan juga mendapatkan hasil penyuluhan mengenai diabetes mellitus di UPD Pelayanan Sosial Tresnawardana Banyuwangi. Kami melaksanakan senam DM selama 1 minggu 3 kali, dan itu mendapatkan penormalan terhadap klien penderita diabetes mellitus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1. Yang selanjutnya penyampaian materi dari kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Talita Alifah Said, selaku perwakilan dari kelompok 2 SMK Fisik Global. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penyakit hipertensi untuk melengkapi tugas seminar praktek kerja lapangan di pelayanan sosial Tresnawardana Banyuwangi. Langsung saja materinya. Hipertensi adalah istilah medis dari tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa, sekaligus juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan juga bahkan kematian. Hipertensi sendiri adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan darah secara abnormal secara terus-menerus lebih dari 1 periode dengan tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan juga tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Seseorang dapat dikatakan mengalami hipertensi ketika pembacaan tekanan sistolik lebih dari 2 hari menunjukkan angka 140 mmHg atau lebih, dan juga tekanan diastolik pada nilai 90 mmHg atau lebih. Next. Menurut penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu hipertensi primer. Hipertensi primer disebut juga hipertensi esensial atau bisa disebut juga hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder.
Hipertensi sekunder terjadi akibat penyebab yang jelas. Salah satu contohnya adalah hipertensi vaskular yang stenosis arteri renalis. Hipertensi sekunder disebabkan karena obstruksi sleep apnea, kemudian masalah pada ginjal, tumor kelenjar tiroid, masalah tiroid, kemudian cacat bawaan pada kemudian konsumsi obat-obatan terlarang dan juga pil-pil seperti pil tablet. Next. Seiring bertambahnya usia, seseorang akan memiliki tinggi mengalami hipertensi. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko hipertensi yaitu pertama genetik, kemudian asupan, obesitas, etnis, gaya hidup sedentar atau gaya hidup ketika seseorang itu malas untuk bergerak, seperti halnya anak remaja sekarang kan malas untuk malas untuk berkegiatan dan sering berbahan. Kemudian umur, jenis kelamin, menurut Dr. Made, laki-laki lebih rentan mengalami hipertensi disebabkan karena masalah sedangkan perempuan lebih sedikit resikonya bila belum menjelang masa menopause. Next. Kemudian manifestasi klinis. Gejala yang sering dikeluhkan oleh penderita hipertensi yang paling sering adalah sakit pada kepala, kemudian rasa sakit dan tidak nyaman pada daerah tengkuk, kemudian perasaan berputar seperti ingin jatuh, jantung berdebar, sakit perut dan juga telinga berdenging. Next. Kemudian patofisiologi hipertensi sangat kompleks. Patofisiologi hipertensi sangat kompleks walaupun belum diketahui secara pasti. Pada hipertensi esensial, faktor genetik, lingkungan dan juga gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskuler, ginjal, neurohormonal hingga menimbulkan peningkatan tekanan darah kronik. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzim atau ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi oleh hati. Kemudian hormon renin yang diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE pada paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Nah, kemudian angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah. Next. Kemudian pengobatan hipertensi. Hipertensi esensial tidak dapat diobati, tetapi dapat diberikan pengobatan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Seperti halnya diet atau mengurangi berat badan, kemudian menjaga pola makan, terus mengurangi konsumsi garam, kemudian olahraga secara teratur dan mengurangi merokok. Next. Kemudian pemberian obat-obatan diuretik. Obat diuretik adalah obat yang digunakan untuk membuang kadar garam dalam tubuh melalui urin. Next. Ini adalah dokumentasi kita selama berada di panti sosial ini. Sebenarnya masih banyak, cuman belum bisa ditambahkan satu persatu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2. Itulah penyampaian materi dari kelompok 1 dan 2 tentang penyakit. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Pasti sudah ditunggu-tunggu untuk yang mau bertanya. Untuk yang mau bertanya, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak pendamping saya tidak bertanya, cuma memberikan masukan saja. Pertama untuk kelompok 1, saya terima kasih banyak telah diberikan masukan dari beberapa sampel atau beberapa baku-baku yang ditemukan mengalami diabetes dengan diberikan intervensi dengan asumsi dan menghasilkan sesuatu yang mungkin lebih baik setelah diintervensi. Terima kasih. Sedangkan untuk nomor 2, untuk kelompok 2, di sini kami masih belum menemukan bahwa apa yang sudah pernah diintervensi adik-adik terhadap bapak putri yang mengalami hipertensi. Barangkali sudah ada beberapa orang bapak putri yang sudah pernah diintervensi dan hasilnya bagaimana. Mungkin itu perlu dituangkan sehingga apa yang sudah dilakukan itu bisa terlihat, jika masukan-masukan itu bisa kami lakukan kalau itu memang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik terhadap kesehatan dari bapak itu. Mungkin itu dari masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Abu. Untuk yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi atau menyampaikan? Yang satunya itu nondok, satunya dok. Monggo, dia kasih kamu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, saya hanya mengikuti yang kelompok 2 ya. Ini tadi saya kok masih belum yang disampaikan di sini masih belum mengerti. Cuma ini hanya laporannya hanya menuliskan apa sih hipertensi itu, terus penyebabnya apanya dibaca ya. Terus kontribusi atau apa ya, intervensi yang dilakukan selama di sini itu seperti apa. Terus nanti kan itu yang dibahas mungkin itu barangkali bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya senang sekali kalian untuk penyampaian materi bisa dibilang hampir sama, Dua ya, bahkan Mas? sempurna menurut saya. Untuk sekelas walaupun saya tidak mendampingi secara keseluruhan untuk kedua kelompok, tapi saya apresiasi tinggi untuk kalian. Terus saya bangga dalam artian apa? Untuk pemateri dan persiapan kalian itu maksimal sekali. Ya. Nah, dibanding yang sebelum-sebelumnya, kalian sudah pernah mengikuti presentasi-presentasi, mungkin dari situ kalian bisa, oh ya kakak-kakak saya seperti ini persiapannya. Jadi kalian untuk sekelas SMK itu sudah maksimal sekali menurut saya. Itu untuk penyampaian. Nah, untuk yang kalian intervensi ke Mbak, mungkin saya hanya sedikit bertanya untuk kedua kelompok, kendala apa yang kalian dapatkan dalam melakukan intervensi ke Mbak? Itu untuk kedua kelompok. Nah, yang setiap kelompok itu yang saya tanyakan untuk yang DM terlebih dahulu. Nah, untuk DM itu kalian melakukan dalam seminggu 3 kali intervensi. Ya, 3 kali senam yang kalian lakukan. Nah, untuk pengecekan itu apa setiap senam kalian cek antara sebelum dan sesudah, atau
dalam seminggu kalian cek dulu gula darahnya Mbak, kemudian kalian terapi selama 3 hari, tiga pertemuan, kemudian baru kalian cek sesudahnya. Apa seperti itu, atau setiap kalian melakukan senam itu baru kalian cek sebelum dan sesudahnya. Mungkin itu nanti ditambahkan ya untuk kelompok. Nah, untuk kelompok hipertensi memang tadi betul kalian hanya sebatas teori yang kalian sampaikan. Harusnya goalnya terapi yang kalian lakukan ke Mbak untuk otak-otak dari pos jus mentimunya tidak disampaikan. Ya, harusnya disampaikan. Jadi bapak-bapak di sini walaupun tidak mengikuti atau mendampingi, tapi tahu ternyata jus mentimu itu sangat efektif untuk menurunkan hipertensi pada lansia. Harusnya itu nanti disampaikan ya. Kalau bisa harusnya kalian untuk kedua kelompok itu mendemokan. Oh, senam DM seperti apa? Karena tidak menutup kemungkinan kami petugas itu punya DM, tidak menutup kemungkinan ya. Nah, untuk jus mentimun juga tutorial pemberiannya itu harusnya minimal video kalian, walaupun tidak tutorial di sini, video mulai pembuatan mentimun yang jenis seperti apa yang kalian gunakan itu harusnya kalian kasih ke kami ilmunya. Jadi siapa tahu nanti diet minum Mbah pagi yang biasanya hanya susu, teh, bisa kita selingi dengan jus mentimun. Nah, seperti itu ya. Mungkin hanya itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hendra Pak mau tanya? Dari pembimbing indikasi. Dari Pak Krisna sama Bu Yun, ada yang mau tambahkan? Terima kasih atas waktunya. Untuk yang kasus DM, saya melihat dari data klien diabetes 1M. Sebelum itu maksudnya sebelum apa? Sebelum kita melakukan Tindakan. Sebelum melakukan tindakan. Pada 2M hasilnya berapa? 92 miligram per desiliter. Di catatan diabetes itu nilainya berapa? Artinya di catatan diabetes itu nilainya berapa? Jika menurut puasa lebih dari bagaimana cara kalian untuk mengambil sampel? Jadi kenapa mengambil data 1M sedangkan dia nilainya 92? Bagaimana cara menentukan sampel pasien? Itu ya. Mungkin yang diabetes itu saja karena sudah banyak pertanyaan. Kemudian yang dari hipertensi, benar apa yang dikatakan pembimbing lahan. Jadi di sini hanya teori saja, tidak ditunjukkan bagaimana cara menangani hipertensinya. Jadi kenapa Anda mengambil kasus hipertensi? Mengapa Anda mengambil kasus hipertensi? Hipertensi itu kemudian untuk kedua-duanya di kesimpulan hampir sama. Kalau yang di hipertensi di sini sudah bagus, lumayan bagus. Jadi nanti bisa ditambahkan dari definisi dulu.
definisi kasusnya itu apa, kemudian cara penanganannya dimasukkan, kemudian hasil dari penanganan yang sudah kalian lakukan itu apa. Jadi di sini nanti kesimpulannya ini terlihat pasien DM, kemudian kalian melakukan tindakan, kemudian ada hasil enggak di sini, ada perubahan enggak, sama seperti ini juga. Ya, mungkin itu saja dari cerita. Untuk kesimpulan, dua-duanya nanti mohon ditambahkan dilengkapi. Ya, itu dilanjutkan dari Pak Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon izin Bapak Kepala dan Bapak Kasih dan untuk teman-teman sejawat di sini, alhamdulillah sudah hadir semua. Kalau kita bahas rombongan dari siswa kita, ya, dihimbaukan kalau secara sampel, kalau saya sekilas saya lihat sudah ada kemajuan yang dikatakan oleh Mbak tadi bagus untuk setingkat SMK, dan untuk persiapannya juga lebih matang untuk setingkat SMK. Ini satu apresiasi untuk saya. Dan selanjutnya ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, yang tadi di luar dari ekspektasi saya, dan yang tidak sesuai ekspektasi saya, yang di sini tadi sudah banyak ditanyakan oleh pembimbing lahan atau BCI. Nah, jelas kalau laporan di sini yang dibahas tindakan atau selama kalian melakukan praktek di sini ngapain aja, itu yang ditanyakan pasti. Di sini bisa ditulis di kesimpulan, apakah kita ngajari seperti ini? Yang ditanyakan tadi semua terjawab, itu sudah ada di format kalian yang kedua, ada di situ semua. Seandainya itu ditampilkan dan itu ditampilkan, tidak ada tanya, dan itu tidak ada di itu. Ini juga ekspektasi. Kalau kayak gini, anak ada di kelas 1 saja bisa buat, semua bisa buat. Kita mau dipakai, ditambahi, itu dikatakan selesai. Itu secara keseluruhan 2 kelompok. Kalau saya tanyakan lagi, kalau saya bedah lagi dari masing-masing kasus DM. Oke, saya tidak menanyakan sebelum dan sudah. Mungkin kalau yang ditanyakan tadi semua sudah selesai ya. Ini sudah saya dapat, ternyata sudah ditanyakan oleh Mbak Diana sama Bu Yunita. Sebelum dan sudah cara pengambilan sampelnya gimana? Nah, ini kalau kita mengingat, ya ini mungkin kalian belum sampai di situ. Oke, mungkin bisa saya maklumin. Dan makanya saya apresiasi di situ ya. Jadi pengambilan sampel itu secara acak di sini. Saya bantu jawab kalian pertanyaan. Jadi secara random pada klien manusia, pada titik manis ada DM. Nah, yang ditanya dulu di sini angkanya sebelumnya 92, kalau sudah dikasih terapi jadi 140. Oke, mungkin itu stabil Pak. Nah, pasti jawabannya begitu. Yang ditanyakan Mbak Diana itu lebih kena tadi. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Tapi tidak apa-apa nanti dijawab. Ya, gitu. Itu sesudah dan sebelum dan sesudah. Kalau di satu penelitian, ya, di penelitian sesuai eksperimental ya, dengan uji Brown test dengan sampel sebelum dan sesudah, itu beda sampel, satu sampel ya dengan satu kategori. Nah, di situ nanti kita lakukan pengecekan dulu, dicek diab rate-nya berapa. Kalau penelitian skripsi anak S1 seperti itu, oh ternyata 150. Habis itu dilakukan terapi atau intervensi dengan melakukan senam. Setelah senam, tidur lagi, ada perubahan enggak? Nah,
Itu kalau penelitian ya. Kalau ini nanti silahkan dijawab sesuai pendapat kalian ya, yang akan melakukan di sini sesuai teori kalian yang sudah paparkan tadi. Nah, yang selanjutnya untuk melakukan senam ini itu ada indikasi dan kontraindikasinya ya, pasti. Kontra dan indikasinya itu pasti pasien apa? Itu jelas kalau indikasi pada pasien diabetes ya. Tapi kontraindikasi itu pada pasien yang seperti apa? Ini bisa dijelaskan nanti. Jadi bahan yang tidak boleh dan tidak bisa mengikuti senam ini yang seperti apa? Dan dijelaskan karena nggak ada komanya, tapi kasih koma. Ini tidak seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita tahu 1M ini siapa dan seperti apa, riwayat penyakitnya sebelumnya apa, kita nggak tahu. Nah, ini identitas pasien juga kita nggak tahu karena nggak dicatat, karena juga nggak digarap, jadi tidak ada. Kalau seandainya itu ada pasti dilampirkan. Saya yakin itu ada sebenarnya. Kenapa kok nggak ditampilkan di sini? Yang dimaksud ibu-ibu dari si A tadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang hasil pemeriksaan tadi, ini apakah cuma diabetes? Ini bisa berpengaruh loh pada tensi. TTV-nya mana? Hasil pemeriksaan TTV-nya. Ini ada sampelnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasien atau 5 klien. Hasil dari pemeriksaan TTV-nya. Oh, enggak penting Pak, TTV penting. Jadi nanti berpengaruh pada tensi. Apakah setelah diajak senam tiba-tiba bayi beliau sakit, ternyata tensinya naik, atau yang mungkin punya riwayat hipertensi atau hipotensi, itu kan juga nggak tahu kan gitu. Ini mana? Tuh. Kita salah satu lah itu aja kalau mau pemeriksaan. Nah, yang selanjutnya pasti salah satu dari sampel ini nanti pasti ada lukanya. Ada yang punya luka? Nggak ada. Luka di mana ada luka? Nggak ada ya. Berarti ini tipe apa nanti dijelaskan. Masing-masing klien tipenya sama nggak? Tipe diabetiknya. Ada berapa tipe diabetik? Nah, apakah semua sama? Nggak ngerti. Nah, coba nanti dijawab. Ya. Tuh. Di kesimpulan ini ditulis di sini. Di sini dijelaskan ya, kami mendapat hasil setelah dilakukannya senam BM yang kami laksanakan selama 1 minggu 3 kali, terdapat pernormalan. Normalnya berapa kan tadi? Ya, kita tahu ini di sini laporannya, tapi normal ini berapa ya dia pernormalan? Pada klien ini kalau untuk laporan nggak etis kan gitu. Nah, tabelnya juga. Oke, mungkin balik ya, tadi di situ ditampilkan ada dokumentasinya. Itu yang mau saya tanyakan, ternyata bisa ada dokumentasi. Ya, mungkin itu aja sudah. Nanti selanjutnya nanti setelah selesai acara ini nggak selesai gitu. Udah papasan aja. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Pembimbing, Bapak Ibu Pembimbing di sini yang sudah memberikan banyak ilmu untuk anak-anak kami, ya, terutama ini di situasi global sudah banyak kemajuan, meskipun juga banyak kekurangan, tapi ya majunya banyak juga, kan gitu. Mungkin kurang disiplin sedikit. Ini untuk diabetes, yang untuk hipertensi. Nah, hipertensi, saya sedikit saja kalau hipertensi. Kalau ini baca semua bisa, karena di internet ada semua teori sesuai dengan menurut WHO dan sebagainya. Ini yang teori, tapi yang ditanyakan pasti sama. Hipertensi hasil laporan ditanyakan selama PKL di sini, kan itu yang ditanyakan. Gitu. Nah, ini di sini ada fatwa ya, hebat sekali, saya hebat, ngeri. Misi global ngeri, tingkat SMK ada fatwa ya. Padahal yang ada sih di IPB ada pelajaran IPB. Yang itu penelitian dan diagnostik itu ada fatwa. Kalau dipelajari di situ bisa, tapi ketika SMK mungkin masih belum sampai anak itu. Tapi tak apa-apa, tadi dijelaskan diagramnya sama
Lita ya, bagus sekali tadi. Nah, di situ kalau dijelaskan berarti bisa ditanyakan kan gitu. Oke, saya tanyakan. Cuma itu aja sudah. Pertanyaan saya cuma 2 di sini. Jadi dari hasil pembahasan dialog tadi yang pertama, masalah apa yang sering terjadi kepada klien hipertensi di sini? Masalah ya. Kalau ngomong masalah keperawatan, jadi ya ini kalian juga tahu apa yang sering dialami oleh klien itu hipertensi. Jadi kalau di apa tadi jelaskan. Terus kalau sudah tahu masalahnya itu, tindakan apa yang kalian lakukan? Atau intervensi apa yang kalian berikan kepada pasien itu? Nah, mungkin ya cukup itu aja kepanjangan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau kebanyakan, kalau kurang banyak habis ini nanti saya tambahin kalau ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Dari kelompok 1 dan 2, apakah mau menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya untuk saya menjawab pertanyaan dari Bu Dian. Tadi pertanyaannya Bu Dian itu kendala apa yang kalian alami? Untuk kendalanya, untuk diabetes mellitus sendiri, kami kesulitan untuk mengajar para mbak itu untuk ikut senam, dan juga kan diabetes di sini juga mendapatkan obat, dan itu ada beberapa mbak juga yang tidak mau minum obat. Itu kendala kami. Dan untuk pengecekan itu kami lakukan di awal 1 minggu sebelum kegiatan, di awal kegiatan sebelum kegiatan itu, dan pengecekan terakhir pada saat pertemuan ketiga. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bu Dian. Apakah masih ada pertanyaan, Bu? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin jawab Bapak Ibu. Tadi yang banyak ditanyakan pada kelompok saya adalah kenapa mini risetnya tidak dicantumkan. Jadi sebenarnya kita itu sudah melakukan mini riset Bapak Ibu, cuman karena keterbatasan pengetahuan kita tidak bisa menghitung, tidak bisa mencantumkan persentase mini riset di PPT. Jadi kita itu sudah berusaha tanya-tanya kepada mahasiswa stikes, cuman mereka malah tambah bingung untuk menjelaskan kepada kita karena dari dasarnya saja kita tidak tahu. Cuman di sini sudah ada data-datanya. Dari pertama kita melakukan pengukuran tekanan P pada tanggal 3, sekaligus mencari persetujuan kepada klien-klien. Tekanan P kita ambil rata-rata 140/84. Kemudian pada tanggal 4, 5, dan 6 kita lakukan pemberian jus mentimun. Ukurannya 200 ml sekali minum, dan satu hari itu diberi 2 kali, pagi dan sore 15 menit sebelum makan. Kemudian setelah kita berikan tindakan terapi jus mentimun pada tanggal 6 itu kita melakukan pengukuran pos. Rata-rata tekanan darah adalah 136/82. Terima kasih. Gimana Bapak dan Ibu, apakah jawaban dari kelompok 1 dan 2 sudah memuaskan ke situ?
Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dian. Yang pertama, kendala apa yang dialami saat intervensi? Jadi kendala kita saat intervensi itu pertama kan kita mencari persetujuan kepada klien-klien ya Bu. Kemudian itu ada klien yang bilangnya itu bersedia diberikan terapi jus mentimun selama 3 hari. Namun pada kenyataannya pada saat kita memberikan jus mentimun beliau menolak. Kemudian kesulitan komunikasi. Kemudian juga kita keterbatasan alat, kita tidak mempunyai laptop sehingga kita pinjam laptopnya saudara dari kelompok kita yang ada di seluruh Indonesia. Itu saja Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, tata cara pembuatan jus mentimun. Jadi kita memilih jus mentimun yang segar dan kelihatan kayak seperti banyak airnya gitu. Kemudian di jus dihaluskan, ditambahkan sedikit air, kemudian diperas. Kita melakukan 2 kali penyaringan supaya benar-benar itu air yang keluar. Kemudian diberikan kepada klien-kliennya. Kemudian pengukurannya itu kita lakukan setelah pemberian jus mentimun 2 jam. Setelah itu kita lakukan tekanan secara rutin. Jadi setiap 1 hari itu kita lakukan pengukuran tekanan sehari sekali setelah 2 jam minum jus timun. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yunita. Sebelumnya untuk pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Di sini kami mendapatkan data ini itu secara acak Bu, dan juga kami meminta dan mencari data dari pembimbing atau perawat yang ada di sini. Karena pada sebelum-sebelumnya kan mendapatkan obat. Dari obat itu kami mengajak untuk melakukan intervensi seperti itu. Karena sebelumnya data yang kami dapat itu tinggi, sehingga kami mengetek pada Tuan M. Pada saat kami kita mengetek gula darah tersebut, ternyata gula darah tersebut sudah rendah, sudah di bawah 100. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya jawab dari pertanyaan Ibu. Terima kasih. Untuk nilai normal sendiri, di sini kan diabetes memiliki 3 kriteria Bu. Kalau untuk GDR, diabetes pengecekan secara random atas waktu itu kurang dari 200 mg per desiliter. Sedangkan untuk kadar gula dalam puasa atau GDP-nya kurang dari 126 mg per desiliter. Dan juga pada 2 jam setelah makan atau tigo itu kurang dari 200 mg per desiliter. Mungkin ada yang kurang. Terima kasih. Tukang foto. Mungkin kelompok lain, kelompok
yang berkelompok kan ada 6 siswa, ada yang 6 ya, 6. Mungkin ada yang mau menambahkan atau membantu menjawab, jadi tidak hanya yang di depan. Ya, kelompok lain silakan membantu menjawab, mungkin menambahkan. Ayo yang di belakang, kok dia nanti takutnya tertidur nanti. Ayo dari kelompok DN atau hipertensi, silakan membantu. Aku ning mburi wesan. Kita Kesti, ada yang mau menambahkan? ditawarkan. Dok, ditawarkan, Dok. Sebelumnya saya mau menambahkan kenapa Berdiri, Dok. Berdiri, Dok. Namanya siapa? sebelumnya saya mau menambahkan kenapa kita mengambil di timur, karena kan sebelumnya kita mau ngambil di Selesi, terus mau itu kebanyakan gak suka Selesi, jadi kita ganti untuk jus timur biar temannya itu mau untuk meminumnya. Sekian, terima kasih. Izin jawab dari pertanyaan Kak Tisna tadi, masalah apa yang sering terjadi pada klien. Jadi pada klien hipertensi, masalahnya adalah ketika tekanan darahnya naik itu bisa menyebabkan komplikasi stroke. Kemudian tindakan apa yang dilakukan pada klien hipertensi karena masalah itu tadi, jadi kita lakukan seperti penurunan berat badan, diet, kemudian pengurangan konsumsi garam dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi ada yang ditanyakan dari Ibu Dian, dokumentasi pembuatan jus timun. Moderator. Wah, kayak video TikTok ya.
Sul, kirim kok ya. WA aku. Baik, sekarang kita memasuki di penghujung acara. Marilah kita berdoa bersama dan dipimpin oleh rekan saya Samsul Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi dari siswa SMK Visi Global kelompok 1 dan kelompok 2. Saya selaku MC, bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di